Triani mau jadi MC atau gimana nih? Salman aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang seyogianya dan semestinya kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi, pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezekinya, nikmatnya, apapun yang Allah berikan kepada kita semua, sudah seyogianya kita mensyukuri atas apa-apa yang Allah telah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada manusia termulia, teragung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang mendobrak kebatilan dan beliau pula lah yang menegakkan keadilan. Baik, adapun pada sore hari ini insya Allah kami dari kelompok ketiga. Namun sebelum itu tentu yang terhormat kepada dosen pengampu Ustazah Dr. Nur Irsyadiah MPDI, dan juga tentunya yang kami banggakan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi 5C angkatan 2019. Pada sore hari ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan untuk mata kuliah materi PAI dengan bahasan yaitu pembelajaran PAI di madrasah dan sekolah umum. Adapun kami pemakalah yaitu terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Saudari Fitriani dengan NPM 3119185 dan saya Salman Al-Farisi dengan NPM 3119006. Namun sebelum itu izinkan kami ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari bahasan kita. Baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, alangkah lebih eloknya apabila kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar. Materi PAI yaitu pembelajaran PAI di madrasah dan sekolah umum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yang pertama yaitu kita dapat mengetahui dari pengertian pendidikan agama Islam, dan yang kedua kita dapat mengetahui dari ruang lingkup pendidikan agama Islam, serta kita dapat memahami pendidikan agama Islam baik di sekolah umum maupun sekolah madrasah. Kemudian yang ke bagian D yaitu kita dapat mengetahui peranan pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, maaf belum terlihat, sebentar. Kita dapat mengetahui indikator kelemahan dari PAI menurut Muhaimin. Adapun nanti bagian A dan B insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Fitriani, kepadanya silakan. Oke, langsung aja ya, makasih Bang Salman. Langsung aja kita ke pengertian pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam dalam UU SPN nomor 2 atau 1989 pasal 39 ayat 2 yang disebutkan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, yaitu dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenali, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Lanjut, landasan perundang-undangan sebagai landasan hukum keberadaan PAI pada kurikulum sekolah sangat kuat karena tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas bab 5 pasal 12 ayat 1 poin
Poin pertama, bahwasannya setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selanjutnya kita ke ruang lingkup pendidikan. Baik, Fitriani. Maaf, mungkin sedikit boleh ditambahkan ya. Dari tadi bahasan seputar, jadi yang pertama itu yaitu pengertian pendidikan agama. Ya, jadi yang pengertian pendidikan agama, jadi agama ini tidak dikhususkan ke Islam, tapi secara umum. Ya, baik kita kan di Indonesia itu terdiri dari beberapa agama ya. Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Konghucu, Buddha maupun Hindu. Jadi ketika berpatokan dengan sebagaimana pengertian pendidikan agama menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat UU SPN, bahwasannya itu merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bergantung sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan. Kayak gitu. Kemudian tadi sedikit saya tambahkan untuk yang pendidikan agama Islam di sini jelas ya, sadar dan terencana, perlu ditekankan. Ya, kemudian menyiapkan peserta didik untuk mengenal. Karena dengan mengenal maka tentu nantinya akan memahami, dan memahami tentu dia akan lebih mendalami dan nantinya akan menghayati. Nah, ketika menghayati mulai timbul keimanan, ya, keimanan bahkan nanti puncaknya kepada ihsan, ya, yaitu kita melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena ya memang ini apa namanya, semata-mata walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah yang melihat kita, sehingga itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tambahannya. Boleh disampaikan lagi, Fitriani? Ya, lanjut ke ruang lingkup pendidikan agama Islam, yaitu dengan aspek pendidikan agama Islam, karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan paduan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umumnya dilaksanakan di sekolah adalah ilmu tauhid atau keimanan, misalnya ilmu fikih, Al-Quran, hadis, akhlak, dan tarik Islam. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu yang tadi penjelasan tentang aspek Al-Quran hadis, yang menekankan pada kemampuan baca tulis yang benar serta memahami makna secara tekstual dan kontekstual sekaligus dapat mengamalkan kalimatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tuh aspek akidah, menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asmaul husna. Aspek akhlak, menetapkan pada kebiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu aspek fikih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Yang kelima aspek tarik dan kebudayaan Islam, kemampuan mengambil pelajaran, contoh isma dan peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, serta mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, teks, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 5 aspek tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang dengan pendekatan kontekstual, yang intinya selalu mengaitkan pembelajaran PAI dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam atau konteks masalah serta situasi real di kehidupannya. Melalui interaksi dengan lingkungan dan menginterpretasi terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup tersebut, maka peserta didik dapat mengkonstruksi makna dan nilai Islam yang perlu diinternalisasikan dalam dirinya. Itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Salman. Oke, baik. Makasih Fitriani. Nanti bisa saling melengkapi aja ya. Namun izin Ustazah, mungkin kita pending sebentar ya karena azan, maaf.
Ya baik, terima kasih. Kita sharing lagi ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu di bagian C, tujuan pembelajarannya bagian C seputar pendidikan agama Islam di sekolah umum maupun di sekolah madrasah. Perlu diketahui bahwasanya dengan adanya PAI, ya, tujuan utamanya yaitu membentuk pribadi yang bermoral utamanya ya, yang memiliki akhlak, kemudian sikap pastinya. Jadi bukan hanya dalam segi kompeten, dalam segi kognitif atau pengetahuannya saja, tapi terutama kita dalam sikap, dalam bersikap, ya afektifnya maupun dari segi psikomotoriknya, yaitu penerapannya, terutama dalam hal-hal yang mesti kita terapkan kan seperti ibadah, sholat. Itu tujuan utamanya. Bahkan kalau bisa itu menjadi sebuah kebiasaan outputnya tanpa adanya suruhan lagi. Loyalitas kesadarannya itu sih tujuan utamanya, sehingga kita menyadari bahwasanya semua itu merupakan kebutuhan kita, bukan karena kewajiban ya, karena kan biasanya kalau kita menganggap sebuah kewajiban itu agak berat gitu ya. Nah tapi kalau kita ubah paradigmanya menjadi kebutuhan, maka itu yang kita yang memerlukan hal yang demikian gitu. Nah mungkin itu salah satu output dari PAI yang diharapkan puncaknya seperti itu. Jadi bukan hanya dari segi kognitif, namun dari segi afektif dan psikomotoriknya sangat diharapkan. Ya, itu sebagaimana taksonomi Bloom. Ya. Ya. Kemudian, maaf. Oke, baik. Adapun tentu adanya tujuan pendidikan agama Islam atau PAI baik di sekolah umum maupun di sekolah madrasah ya, tentunya yang tadi disampaikan agar peserta didik seluruhnya dapat memahami, dapat menghayati, serta juga dapat mengamalkan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Ya, nilai-nilainya kan banyak, antaranya sikap maupun penerapannya. Nah, adapun pendidikan agama Islam ya, khususnya di sekolah umum, ini tentu berbeda cara penerapannya di dalam sekolah madrasah. Keduanya sama-sama terintegrasi, ya terutama yang sekolah umum ini terintegrasi dalam satu konsep ya, merupakan perpaduan. Tadi seperti disampaikan ya, oleh Saudari Fitriani, perpaduan. Jadi di dalamnya itu ada beberapa konsep ada beberapa ruang lingkup. Ya, jadi perpaduan itu walaupun umum, tapi di dalamnya ada perpaduan ruang lingkup baik fikih maupun tauhid, Al-Quran, hadis, akhlak dan tarikhul Islam. Nah, ya, tentu kalau orientasi utamanya dari sekolah umum itu pasti kurikulumnya berorientasi ke hal-hal yang umum. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan harapan dari mereka agar mengenalkan ya dari sekolah-sekolah umum, mereka juga dapat mengambil ibroh maupun pelajaran-pelajaran dari PAI tersebut. Kemudian adapun sedangkan pendidikan agama di madrasah itu tentu secara mendetail ya, secara meluas, yaitu yang mana dibagi menjadi beberapa submata pelajaran. Ya, apabila kalau di sekolah umum itu kan dari PAI
pelajarannya PAI atau budi pekerti, ya kan? Kemudian di dalamnya itu terintegrasi atau perpaduan dari beberapa aspek ya pelajaran. Sedangkan di sekolah madrasah ini dia lebih dipisah lagi secara submata pelajaran, kayak gitu. Baik tadi yang disampaikan ya Fitriani, fikih maupun akidah akhlak, aspek tarikh Islam, ya, kemudian Al-Quran hadis dan lain sebagainya. Demikian untuk perbedaan pendidikan agama baik di sekolah umum maupun pendidikan agama di sekolah madrasah. Adapun selanjutnya yaitu peran pendidikan agama Islam. Tentu adanya pendidikan agama Islam ini adalah mengenalkan peserta didik terhadap agamanya yang dianut, ya terutama mereka orang-orang Muslim, dan juga dapat mengenalkan atau mengajarkan kepada mereka atas nilai-nilai ibadah praktek yang harus diterapkannya. Jadi kalau tadi yang sekolah umum berorientasi kepada hal yang umum, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga mesti ya dipadukan atau diberikan dasar dari agamanya gitu. Karena kan tadi yang kita sudah bahas sebagaimana yang disampaikan Saudari Fitriani, bahwasanya di dalam undang-undang seluruh peserta didik diwajibkan untuk belajar terhadap pengetahuan agamanya masing-masing gitu. Jadi itu yang tadi di dalam undang-undang pasal keberadaan PAI atau kurikulum di sekolah, bahwasanya setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama Islam sesuai dengan yang dianutnya. Jadi walaupun dia umum, tapi juga siogianya juga diajarkan gitu agar mereka peserta didik itu dapat menerapkan, dapat mengenal gitu, terhadap ajaran-ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Nah, sekaligus tujuan lainnya adanya peranan pendidikan agama Islam ini tentunya ya mengembangkan ilmu-ilmu keislaman mereka, ya memperluas cakrawala mereka terhadap konsep Islam, ya baik dalam segi sub mata pelajaran yang tadi maupun yang terintegrasi perpaduan. Nah, adapun juga memelihara terhadap tradisi-tradisi Islam, karena tadi diantaranya tarikh Islam, sejarah Islam itu kan mengenalkan tentang sejarah, dan sejarah itu bisa kita jadikan pelajaran yang banyak gitu. Nah, itu agar membudidayakan hal-hal yang bagus bisa kita teladani, namun hal-hal yang jelek dari sejarah tersebut bisa menjadi pelajaran atau ibroh kita ke depan. Nah, adapun yang terakhir, tentu sangat diharapkan dengan kita belajar pendidikan agama Islam, peranannya nanti melahirkan regenerasi para ulama-ulama, calon-calon ulama, ya minimal ulama untuk dirinya sendiri dalam mempraktekkan kehidupan sehari-harinya gitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Adapun terakhir ini yang tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu apakah ada kelemahan dari PAI? Ya tentu ya di sini sedikit kami bahas. Tentu yang ini nantinya menjadi evaluasi dan revisi ya, kita sebagai calon pendidik diharapkan bisa memperbaiki. Oke, baik. Adapun di sini ada beberapa poin yang tentunya menjadi tugas bersama, PR bersama, ya sehingga nantinya ke depannya kita bisa memperbaiki dari kelemahan-kelemahan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhaimin. Ya, menurut Muhaimin ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna. Maksudnya pengajaran yang dilakukan untuk materi pendidikan agama Islam ini lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya pengetahuan saja. Anak-anak dituntut untuk pengetahuan kognitif gitu ya. Dikasih tahu. Sedangkan dari segi makna, nilai yang mereka bisa ambil gitu, itu harus dikaitkan gitu. Terkadang hanya pengetahuan saja itu belum bisa menjadi nilai utama untuk kepribadian mereka. Nah, seharusnya ini juga harus menjadi PR kita, bagaimana caranya agar peserta didik itu dapat mendorong jiwa-jiwa mereka agar terhadap nilai-nilai keagamaan itu mereka dapat melakukan itu dalam sikapnya maupun
dalam penerapannya, yaitu baik dalam segi afektif maupun psikomotoriknya. Tuh, jadi bukan hanya pengetahuan di-share aja, karena setahu kita kan sering diajarkan, sering disampaikan bahwasanya pendidikan agama Islam itu bukan transfer of knowledge saja ya, bukan transfer of knowledge saja, tapi ada transfer of value. Value itu sikap, ya, itu kan yang membedakan kita dengan mata pelajaran yang lain. Karena setiap langkah kita maupun kebiasaan kita itu dinilai oleh peserta didik. Bahkan ketika kita mengajar itu terlihat bagaimana sikap kita yang terlihat di hadapan para peserta didik. Ya. Adapun yang kedua, yaitu PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama. Kalau di sini, maaf, wah ini nggak bisa ya. Sebentar. PAI kurang berkolaborasi dengan program non-agama. Maksudnya apa? Ya, kalau yang saya pahami di sini PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Maksudnya yaitu contoh seperti yang saya pahami ya, kayak pelajaran sains. Nah, pelajaran sains itu kan bisa kita kaitkan dengan bahwasanya pelajaran sains ini ada loh nilai-nilai agama gitu. Bahwasanya terjadinya peristiwa ini ada di dalam Al-Qur'an. Itu kan salah satu kita mengaitkan antara program PAI dengan program atau pembelajaran yang non agama gitu. Sehingga keduanya itu saling berkolaborasi. Nah, jadi kadang kalau dalam pemahaman saya menurut Muhaimin ini bahwasanya PAI ini ke arah utara, sedangkan non agama yang ke arah berlawanannya gitu. Jadi seharusnya kan harus ada yang dikait-kaitkan gitu, sehingga itu memudahkan anak. Makanya untuk saat ini kan pembelajaran untuk anak-anak tidak SD itu kan temanya itu kan agar mereka saling dikaitkan, dipadukan gitu. Nah, maka seperti itu ya, karena PAI kurang berkolaborasi dengan program non agama. Adapun yang terakhir yaitu PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial budaya. Ya, kita ketahui bahwasanya budaya ini senantiasa ini ya dinamis ya. Maksudnya setiap kondisi gitu. Nah, oleh karenanya sudah seyogianya pembelajaran PAI itu juga menyesuaikan dengan perubahan sosial budaya gitu. Jangan sampai statis hanya itu saja gitu. Nah, sehingga seharusnya dengan terus dikembangkan, disesuaikan dengan perubahan tersebut, maka diharapkan bisa menghayati nilai-nilai dari ajaran-ajaran agama ini ke dalam diri-diri peserta didik gitu, sehingga nantinya menjadi nilai hidup bagi kepribadian peserta didik itu semua. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan dari Fitriani? Nggak ada, Bang. Oke, baik. Ya, kemudian tadi di akhir seperti biasa untuk sebagai pengikat kita semua ya, seorang guru yang sudah tidak mau belajar maka ya harus berhenti mengajar. Tadi juga menjadi PR dari kita ya, bahwasanya apa yang dikatakan atau disampaikan tentunya Bapak Muhaimin sudah meneliti gitu. Nah, itu kan bisa menjadi referensi kita untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu harus diawali dengan kita belajar, mengetahui, mendalami, sehingga nantinya kita terus mengevaluasi dan merevisi kondisi yang tadi ya, kita bisa mengaitkan dengan pelajaran yang non agama. Kemudian juga kita mulai adaptif atau dinamis terhadap penyampaian PAI kita dengan sosial budaya. Dan yang terakhir, jangan sampai hanya sekedar menyampaikan, ya, cuman transfer knowledge, tapi transfer value-nya itu nggak dapat. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan bisa kita saling sharing, saling melengkapi, atau mungkin disanggah, atau mungkin langsung penyampaian dari Bu Nur Irsyadiah. Seperti apa mungkin? Oke, kayaknya dari saya sudah cukup ya. Untuk PPT mungkin saya nggak tampilkan ya. Jadi mungkin saya akan bicara saja. Lalu nanti ada yang mau bertanya silahkan gitu ya, dipersilakan pertanyaannya diberikan ke pemateri yang membawakan hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Salman ya, Fitriani dan Mas Salman itu semuanya sudah lengkap ya, sudah benar semuanya. Jadi kayaknya saya nggak perlu keluarin PPT saya, tapi bisa kalian dapatkan kan di portal UIJ gitu ya. Nah, jadi memang
membahas masalah PAI ini ya, kita berharap nih PAI ini PAI yang bisa tadi seperti Mas Salman bicarakan tadi, dijelaskan terintegrasi gitu ya. Jadi kita memang harus bisa bedakan mana PAI yang ada di madrasah, mana PAI yang ada di sekolah ya, khususnya adalah sekolah umum atau konvensional gitu. Dimana kalau kita bicara PAI di sekolah konvensional atau umum, berarti PAI yaitu pendidikan agama Islam ya, yang notabene kita tahu 1 minggu hanya 2 jam kalau nggak salah ya, seperti itu. Karena dulu sempat seminggu bisa ketemu 2 kali, tapi kalau nggak salah sekarang tuh hanya 2 jam karena disisipkan oleh beberapa mata pelajaran lagi. Jadi sehingga kurikulum itu sangat padat, sehingga pembelajaran agama itu dikurangi. Di situ menyikapinya adalah yang kita tahu PAI di sekolah konvensional itu atau di sekolah umum adalah PAI yang kurikulumnya sangat banyak. Ya, sebagai contoh saya ambil di kelas SMA atau SMK itu kurikulumnya sangat padat sekali dan banyak sekali. Jadi sehingga pinter-pinternya guru untuk bisa memberikan kesemuanya itu kepada siswa-siswinya sesuai dengan target atau waktu yang diberikan gitu ya. Akhirnya jadinya kan yang kita tahu PAI yang ada di sekolah umum itu adalah PAI yang semuanya sebenarnya ada di situ ya, tapi hanya kalau kita bilang tuh hanya kulit-kulitnya aja, hanya sekedarnya saja gitu ya. Tapi kalau bicara PAI yang ada di madrasah, nah itu tadi PAI yang terintegrasi dengan atau PAI yang bersama teman-temannya yang lain ya, dan kawan-kawan ya, istilahnya di situ ada fikih, ada akidah akhlak ya, ada Al-Qur'an hadis, mungkin ada tajwid juga, lalu ada tambahan mulok-mulok lainnya. Karena kalau PAI yang ada di madrasah itu berarti PAI di bawah Kemenak gitu ya. Terus juga di bawah Kemenak tersebut di yayasan mana? Ya, setiap yayasan pasti mempunyai muatan mulok. Ya, muatan mulok itu setiap yayasan pasti berbeda-beda. Umpamanya sebagai contoh yayasan A ini muatan muloknya umpamanya meskipun itu dia mempunyai sekolah level yang di bawah Kemenak, tapi biasanya yayasan Islam itu mempunyai sekolah yang di bawah Diknas juga. Jadi dia mempunyai ada aliyah, ada SMA, ada SMK seperti itu. Nah, yang di aliyah ini yang dinamakan madrasah. Nah, biasanya nanti ada muatan muloknya apalagi gitu. Yang kadang mungkin satu yayasan berbeda dengan satu yayasan yang lain. Sebagai contoh, umpamanya yayasan A, dia menyisipinya umpamanya dengan mulok muatan, sebagai contoh kalau kita di Muhammadiyah kayaknya ada pelajaran kemuhammadiyahan kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, lalu umpamanya di pesantren atau di yayasan lain yang notabene adalah madrasah, umpamanya dia mungkin muatan muloknya dia ada kajian kitab kuning umpamanya sebagai contoh seperti itu ya. Nah, jadi memang berbeda-beda. Nah, kalau yang di madrasah tadi yang sudah Mas Salman sebutkan itu ada pendamping-pendampingnya, ada mata pelajaran yang dia khusus gitu. Jadi fikihnya ada, akidah akhlaknya ada, Al-Qur'an tajwidnya ada, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang di konvensional khusus dinamakan ya udah PAI. PAI itu yang ada di dalamnya ya berikut ya macam-macam, ada mungkin fikihnya, ada sejarah nabinya ya, tapi memang hanya sekedar sekilas-sekilas aja seperti itu ya. Lalu di sini kan yang menjadi tantangan adalah bagaimana PAI itu dikemas gitu ya, dengan kekinian, dengan kedisinian ya, dengan kultur yang dibawakan oleh masing-masing. Daripada notabene umpamanya saya berdiri di sekolah ini berdiri di sebuah yayasan A, sekolah ini berdiri di sebuah yayasan B. Nah, bagaimana dia bisa memberikan label atau ciri khas daripada madrasahnya gitu ya, yang nanti notabene adalah bisa menarik para siswa gitu ya yang masuk ke situ dengan alasan umpamanya saya mengambil madrasah di sini dengan kelebihan umpamanya dia ada muatan muloknya membaca kitab kuning umpamanya sebagai contoh seperti itu ya, atau dia umpamanya madrasah tersebut karena dipunyai oleh seorang kiai yang karismatik gitu ya, yang dikelola manajemennya segala macamnya dengan baik. Sekarang saya sebagai contoh juga kadang begini,
Guru hanya mementingkan, kadang ya tanpa disadari itu guru hanya mementingkan pokoknya saya kurikulum untuk 1 semester ini atau 2 semester dalam 1 tahun ini terdiri dari sekian bab umpamanya. Tapi kadang-kadang lupa apakah dari materi yang dia berikan keseluruhannya apakah itu tersampaikan dengan baik gitu ya, lalu dipahami dengan baik oleh para peserta didiknya gitu ya. Jadi kadang guru lupa, jadi dia pikirannya hanya gini, pokoknya target 1 semester ini atau 2 semester dalam 1 tahun ini selesai, sehingga begitu naik ke kelas berikutnya udah nggak ada utang lagi atas pelajaran yang di kelas yang di bawah kemarin, sebagai contoh seperti itu. Lalu begini juga, kadang guru itu hanya memikirkan yang tadi ya dari sisi kognitifnya saja, ilmu pengetahuan, tanpa mengimbangi kadang gitu ya, mengevaluasi dengan sikap afektifnya. Ya, jadi pokoknya saya kasih loh ini semua materi. Gitu. Tapi kadang-kadang lupa apakah yang diberikan itu sudah dilaksanakan oleh peserta didiknya dengan baik atau tidak. Nah seperti itu. Nah lalu background daripada peserta didik kita juga mempengaruhi, umpamanya sebagai contoh bagaimana dia dalam kehidupannya di keluarga seperti apa, ya pola didiknya dari orang tuanya seperti apa. Ini saya mau kasih contoh. Jadi tidak menjamin seorang yang keluar dari madrasah aliyah yang segitu orang bilang hebat, yang segitu orang bilang maksudnya susah, tidak menjamin dia akan istiqomah. Nih ya, ini contoh nyata ya. Tapi bukan saya mau membuka aibnya si madrasah tersebut, tapi ini kita sharing gitu ya. Berarti menandakan sebagus apapun itu sekolah dan didikan dari para bapak ibu gurunya waktu dia berada di dalam lingkungan tersebut tidak menjamin anak tersebut istiqomah dan menjalankan apa yang dia dapat. Sebagai contoh begini. Ada aliyah negeri yang terkenal yang masuknya susah, ya. Setelah keluar dari situ, apa yang terjadi? Itu anak buka jilbab. Padahal di dalam madrasah itu, yang saya tahu, ketemu aja assalamualaikum. Masuk ke masjid aja ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan, dan di situ dilarang pakai celana panjang. Tapi apa yang terjadi? Nah, setelah keluar lulus dari situ, oh my God, begitu saya tahu dia tidak berjilbab. Jadi kemana itu ilmu 3 tahun yang dia belajar di situ, yang kelasnya itu asramanya ada laki, ada perempuan, lalu yang bagaimana kehidupannya religius, yang setiap 5 waktu itu sholat di masjid, terlepas itu perempuan haid, ya tetap ke masjid, tapi di luar. Yang bagaimana kalau dia tidak sholat berjamaah itu didenda 10 kali melilingi lapangan. Berarti kan nggak menjamin itu. Jadi kemana itu ilmunya selama 3 tahun? Kan dia tahulah belajar itu. Namanya aja aliyah. Negeri pula. Terkenal pula. Kenapa keluar buka jilbab? Ya memang hak asasi manusia. Tapi kan saya aneh. Kalau yang saya nggak aneh begini. Sekolah di sekolah umum tidak berjilbab, begitu lulus dari SMA pakai jilbab. Nah itu saya salut, acungi 2 jempol. Ini di aliyah 3 tahun asrama boarding school religius, begitu keluar buka jilbab. Oh my God, itu yang saya sedih, terus saya kaget gitu, saya kaget. Ya kata anak saya, ya itu pilihan mah katanya, itu hak asasinya dia. Oh nggak bisa, saya nggak setuju, saya tuh ya meskipun gitu bukan anak saya, jadi akhirnya saya berdebat, saya sejengkel-jengkelnya gitu. Rasanya saya gini, rasanya saya ingin berucap ke anak saya gini, nggak usah kamu bertemu sama orang kayak gitu. Rasanya gitu ya. Ya memang sih urusan pakai ini kan hijab ini kan ya urusan hati ya, urusan hati, kesiapan. Tapi sampai kalau kita mau bicara masalah siap sampai kapan gitu. Yang berhijab aja juga belum tentu kita benar, yang berhijab aja belum tentu juga jaminan kita surga, apalagi yang enggak, kan gitu. Jadi saya sangat kecewa. Nah, disitulah saya berpikir, oh ternyata begitu disiplinnya itu sekolah tidak menjamin. Ya, nah itu sekarang salah di mana? Ayo saya mau tanya. Salah gurunya, salah pola didik orang tuanya, apa dia salah pergaulan?
Itu saya bingung sampai sekarang. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kenapa bisa begitu dia? Pergaulan mungkin. Pergaulan ya. Kalau saya pribadi, Ayo bicara. Saling berkaitan, Bu. Saling berkaitan. Oke, terus. Menurut saya Pribadinya, oke. Adakah hubungannya dengan didikan orang tuanya? ya. ada, Bu. Ada ya. Kalau saya menarik dari benang merahnya dari didikan orang tuanya itu. Jadi istilahnya mungkin dasarnya itu nggak kuat. Dasar awalnya itu mungkin nggak kuat, ya. Jadi saya benar-benar kecewa gitu ya, meskipun memang bukan anak saya ya, masa bodoh amat, cuman saya kecewa kok ada ya. Sampai akhirnya saya eker-ekeran sama anak saya, biarin aja kenapa mama yang marah, kenapa mama yang kesal, itu kan asasi orang. Mau gitu. Cuman saya nggak habis pikir aja gitu. Nggak habis pikir orang sekarang berduyun-duyun berhijrah, bahkan artis itu hijrah memakai hijab. Dia mengikuti kajian, lalu dia membayangkan, oh begini ternyata nanti akhir kesudahan manusia, umpamanya. Jadi dia serem, gitu kan? Akhirnya dia menutup auratnya, bahkan melebihi dari kita, umpamanya. Tapi ini kenapa? Yang notabene ya Allah, aduh saya jadi bener. Saya tuh kalau udah ingat begini jengkel saya gitu, rasanya ya Allah. Terus orang tuanya kata apa gitu, lalu orang tuanya reaksinya apa gitu. Terus ditunjuk anaknya, oh ini yang lepas jilbab dia. Ya Allah gitu. Padahal di sana tuh tertutup ya, rapi, nggak ada pakai celana panjang. Tapi yang begitu sudah keluar, kena lingkungan perkuliahannya, yaitu tadi yang ada yang buka jilbab, ada yang pakaiannya tidak syar'i, gitu, boleh dikata tidak syar'i karena dia memakai celana panjang, lalu atasannya pendek sependek-pendeknya. Tetap dia pakai jilbab, tapi saya jadi bingung gitu, saya bingung. Ya, jadi itu lulusan madrasah, ini saya buka aja deh, Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Itu seperti itu. Ya. Tentu anak saya tidak seperti itu. Ya, anak saya itu nulis 30 juz loh. 30 juz tulisan tangan loh. Gitu. Ya, untuk anak saya tidak termasuk. Ya maksudnya mungkin bergaulnya juga dia milih-milih gitu ya. Jadi saya bilang udah nggak usah kamu berteman sama itu teman kamu yang buka-buka jilbab itu, nggak usah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ultimatum seperti itu karena memang kadang-kadang kita khawatir faktor X itu memang banyak gitu ya, faktor X itu banyak, apalagi sekarang budaya barat tuh, kalau kalian lihat TikTok itu saya seenak-enaknya. Meskipun mungkin TikTok ada yang enggak, udah saya nggak demen aja, udah bawaannya alhamdulillah saya juga nggak bisa gitu, ngapain juga saya download aplikasinya, enak saya, pokoknya enak saya bilang alay, saya bilang jamet gitu ya, saya bilang udah macam-macam deh gitu, nggak mau, saya seenak-enaknya itu, saya sebel benar gitu ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir gini, kalau mama punya anak seperti itu, saya bilang seperti itu gitu, untuk anak mama, anak yang baik-baik. Jadi seperti itulah. Jadi baik yang sudah berkeluarga maupun belum gitu ya. Jadi sangat penting agama itu ditanamkan dari sejak kecil gitu ya. Jadi diperkuat dari dasarnya gitu loh. Jadi kalau dasarnya sudah kuat, dimanapun dia ada, itu dia akan berpegang, akan ingat gitu loh, akan ingat ya. Insya Allah kuat. Kalaupun ada melenceng-melenceng sedikit, masih dalam taraf yang wajar istilahnya gitu ya. Enggak sampai yang tadinya berhijab jadi lepas. Itu kan saya bingung gitu. Saya sebingung-bingungnya itu saya gitu ya. Sampai sekarang tuh. Jadi sekarang ini di otak saya lagi apa ya istilahnya, gila juga nih orang gitu. Kalau saya ingat tuh saya jengkel gitu ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pembelajaran kita. Jadi PAI ini mau dibawa kemana sama kita? Apakah kita harus menerima masyarakat yang menilai PAI ini menjenuhkan, PAI ini membosankan, gitu ya? Sekarang udah nggak boleh lagi. PAI ini adalah PAI yang kekinian, PAI yang kebaharuan, PAI yang dikemas sedemikian rupa, gitu ya, secara kreatif, inovatif, tapi tidak keluar daripada pakem-pakem PAI itu sendiri. Itu jangan lupa, ya pakemnya itu dipegang, ya, tapi dikreasi,
diinovasi gitu, tanpa keluar daripada tadi pakem-pakem PAI tersebut. Ya, namanya aja PAI, berarti kan mendidik manusia menjadi lebih bertakwa, lebih beriman, akhlaknya lebih baik, gitu ya. Kalau bicara tadi konvensional, berarti kan PAI-nya itu include semuanya. Hanya memang kalau sekolah konvensional hanya kulit-kulitnya aja, gitu ya, karena kan diaturnya oleh Diknas. Tapi kalau PAI yang ada di madrasah ya plus kawan-kawannya tadi. Ada tari, ada akidah akhlak, ada fikih. Fikihnya syukur-syukur kitabnya kuning. Kitab kuning. Saya pernah ngerasa itu kitab kuning yang nggak ada kasroh, nggak ada fathahnya kayak gitu. Ustadznya baca, terus nggak lama kita suruh baca, suruh terjemahin. Nah itu zaman dulu seperti itu, bisa ngerasain. Makanya kalau begitu masuk kayak tafsir Jalalain itu kuping dipasang, mata melotot, ngeliatin itu si ustadznya baca, kita ngeliatin huruf gundul-gundul yang kecil-kecil itu. Karena begitu dia selesai langsung ditunjuk, baca Irsa gitu. Kalau kita nggak bisa diketawain, kita gengsi lah kita gitu. Jadi makanya harus fokus, kuping dengerin gitu. Teman mau ngomong apa, gue nggak pikirin. Saya kadang-kadang mau bodo amat gitu. Jadi saya fokus, oh ini artinya ini, oh ini maknanya ini, oh ini bacanya seperti ini. Jadi kadang-kadang saya curi-curi itu pakai pensil, saya ini tipis-tipis gitu. Setelah itu saya ulang berkali-kali, akhirnya saya sampai saya benar-benar tahu dan benar cara bacanya gitu. Karena memang nggak boleh difathahkan, itu nggak boleh. Karena dia begitu berucap langsung dimaknai. Malah kita ditunjuk suruh baca. Itu suruh maju pakai kitabnya dia gitu. Seperti itu ya. Jadi PAI seperti itu. Lalu juga PAI yang ada. Jadi gini, kalau ada kasus ya di sekolah pasti nanti yang disalahin guru PAI. Guru agamanya siapa? Itu yang terjadi. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Guru agamanya siapa? Anak tawuran. Siapa guru agamanya? Nah, guru agama, guru BK, ini satu paket biasanya. Ini dipanggil nanti ini. Nah, anaknya diproses. Nah, nanti wakil kesiswaan cuma enak nyuruh-nyuruh. Guru BK-nya, guru agamanya kelas berapa itu? Guru agamanya siapa? Begitu. Emangnya bu guru mau nongkrongin itu anak? Kan kalau dilepas dari sekolah bukan urusan bu guru lagi. Gitu, gurunya ya di sekolah lain. Umpamanya dia ada 2 sekolah atau gurunya sudah pulang atau gurunya masih di sekolah tapi mengerjakan administrasi yang lain gitu. Makanya jadi guru tuh karena gini loh. Jadi guru tuh nggak gampang ya. Yang dirasakan orang tua sekarang masa pandemi ini ada hikmahnya. Jadi orang tua tahu, oh begini cara bu guru, bapak ibu guru ngajarin anak saya di sekolah. Gitu kan, mamahnya, ibunya, bundanya udah nggak sabaran, kan gitu, ya. Sekali anaknya nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali hari ibunya teriak, marah-marahin itu anak yang ada. Akhirnya nanti bapaknya sama ibunya kerekeran. Kamu ngajarin anak kamu nggak sabar mah, oh si kamu aja pak yang ngajarin, coba sana, kerekeran seperti itu. Karena apa? Selama ini orang tua merasa saya sudah membayar kok SPP di sekolah, ya urusan bapak ibu guru yang mendidik anak saya. Kan gitu. Tapi masa pandemi sekarang akhirnya berbalik. Tanggung jawab itu kan boleh dikata akhirnya yang mendampingi siapa? Ya orang tua lah. Ya mungkin bapak bekerja, akhirnya ibu lah tahu. Oh kayak gini ternyata anak gue kalau belajar umpamanya. Ya kan harus didampingi. Kalau anak yang masih kecil-kecil itu kan ada orang tuanya di sebelah mendampingi. Bahkan dunia terbalik sekarang. Anaknya yang dikasih tugas, emaknya yang ngerjain. Demi apa? Ya demi tadi, demi nilai, demi nilai, terus demi anaknya. Karena kan gini, setiap guru itu kan pasti akan nyeting. Oke, nanti setelah ibu berikan tugas, lalu ibu kasih waktu ya nak, umpamanya sekian menit, kerjakan 2 soal tersebut. Umpamanya, emaknya yang ngerjain di sebelah. Kan gitu, anaknya nangis-nangis kalau nggak dibantu. Bahkan ada anaknya main HP, emaknya ngerjain. Itu ada sepupu saya. Itu dunia terbalik tuh. Katanya ibunya, abisnya Kak Irsa, saya pusing. Udah gini, lu nggak bener begitu, saya bilang. Itu kan menjerumuskan namanya. Yang sekolah siapa sekarang? Kan anaknya. Kenapa emaknya ngerjain? Gitu ya. Jadi guru tuh nggak gampang. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi PAI itu jadi harus terintegrasi. PAI itu membawa kepada
perubahan ya. Tadinya kita memberikan pertama kan kognitif, teori-teori. Lalu setelah kita berikan teori, apakah ada perubahan dari sisi yang tadi yang kita akan mengambil namanya nilai afektif. Lalu apakah dari materi tersebut perlu praktek? Nah, berarti nilai itu adalah psikomotorik. Kan seperti itu. Karena tidak semua mata pelajaran itu ada 3 nilai tersebut. Ya, ada beberapa mata pelajaran yang tidak perlu praktek umpamanya. Ada beberapa pelajaran yang keseluruhannya dia mempunyai nilai. Sebagai contoh umpamanya olahraga. Lalu PAI, ya kan dia harus dipraktekkan. Gitu seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh iya, saya belum absen nih. Saya mau absen apa enggak usah, tinggal nunggu laporan aja. Mas Salman jangan lupa di screenshot ya. Baik, Ibu, baik. Nggak usah on kamera semua juga nggak apa-apa. Ya saya maklumi karena di sini banyak yang lagi dalam perjalanan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Mungkin dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Irsyadiah atau mungkin dari pemaparan kami tadi bisa disampaikan. Tadi dari Mas Salman tuh sudah selengkap-lengkapnya sama Fitriani. Saya menyimak betul itu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kelas akademisi ya, kita berdiskusi nggak apa-apa. Oh Bu, kalau di sekolah saya seperti ini atau saya mengajarkan begini, tapi kok yang ditanggapnya seperti ini ya Bu, gitu. Atau ada mungkin mau diskusi tentang ada kasus umpamanya atau apa gitu. Mungkin ini Bu ya sharing tadi yang seputar kondisi pembelajaran jarak jauh, kemudian orang tua yang mengerjakan. Ya kan banyak dari ya mungkin dari orang tua yang demikian ya. Orientasinya kepada nilai teks gitu ya, bukan nilai konteks kepribadian jujur betul, gitu ya. Betul. Itu mungkin makanya tadi perlu diperbaiki dari segi nilai tekstualnya itu, kontekstualnya betul. Gitu. Nilai kejujuran karena masih banyak yang menganggap belajar itu yang penting nilai bukan perubahan sikap. Betul, malah betul. Kalau nilai kan malah melakukan segala cara yang penting dapatkan nilai. Betul, betul. Itu juga kan satu sisi kita bisa melihat berarti karakter ya. Itu kan di situ tuh ada pembelajaran karakter gitu ya. Kadang begini. Apakah di dalam pembelajaran daring itu bisa nggak kita mengambil nilai-nilai karakter? Bisa, ya. Sebagai contoh tadi, tidak jujur kan begitu. Rasa tanggung jawab, mandiri, itu ada tuh, itu sikap-sikap karakter, gitu ya. Itu bisa kita dapati, gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi satu penelitian, gitu ya. Jadi skripsi sekarang nih isinya begitu-begitu. Yang saya bimbing nih di UID ya. Jadi umpamanya motivasi pembelajaran PAI terhadap apa ya kemarin itu apa sih keberhasilan apa gitu. Terus ada lagi di S2-nya malahan tadi dia pakai role play, akhirnya diganti dengan e-learning. E-learning di SMK negeri sebelahnya UIJ itu SMK negeri berapa ya? Itu kemarin dia yang bimbing, dia di bawah bimbingan saya sama Prof Marhamah, tapi saya yang nguji, akhirnya saya kena nguji dia juga, itu di situ seperti itu. Jadi sebenarnya judul-judul seperti itu sekarang lagi booming gitu ya, dengan e-learning atau blended learning ya. Jadi daring ini masa pandemi ini kita bisa sebagai guru itu memakai metode blended learning. Jadi metodenya bisa offline, bisa daring, dikondisikan. Tapi kan sekarang kita sudah mulai nih ada tatap muka kan ya, ada beberapa sekolah nih yang sudah umpamanya mengatur setiap Senin umpamanya kelas ini, setiap Selasa kelas ini. Kalau saya lihat tuh sepupunya saya tuh anaknya sudah mulai ada yang masuk ke sekolah, tapi anak SD gitu. Tapi kalau SMA saya kurang tahu gitu, karena saya belum ada ponakan saya yang SMP atau SMA, adanya SD gitu ya. Itu pun masih online dia karena dia SDIT gitu ya. Tapi kalau SD negeri saya lihat kayaknya sudah ada yang tatap muka seperti itu. Jadi bisa disiasati dengan blended learning. Jadi saya nulis jurnal juga di bulan apa ya saya terbit nih, di bulan Februari 2001. Jadi jurnal saya nih
Inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis blended cooperative learning di masa pandemi. Ini jurnal saya ya di bulan Februari. Lalu ada lagi jurnal saya di bulan Maret, sudah terbit juga. Mana ya judulnya? Ini judulnya Affirmation of School Management and Success of Islamic Religious Education Learning. Ya, jadi di sini afirmasi ya dari manajemen sekolah gitu ya, MBS lah istilahnya seperti itu. Sebentar lagi terbit lagi jurnal saya karena kerjaan dosen begitu. Ya, jadi saya jajannya sekarang jajan jurnal. Jadi saya kemarin masuki lagi jurnal saya di Sinta 4 atau Sinta 3 yaitu 3 juta. Ya. Jadi saya DP 50%, ternyata Bu Esa diterima suruh lunasi. Jadi kemarin baru bayar DP 1,5, tadi pagi diminta lagi Bu, diterima terbit di November. Kan cepet banget tuh ya. Bagaikan mimpi, padahal omongan awal katanya nanti di bulan April 2022. Tapi ternyata bisa terbit besok di November. Jadi saya langsung lunasi tadi. Jadi 3 juta. Jadi jajanan dosen seperti itu, nah. Karena dituntut Tridharma, ya Tridharma. Jadi jajannya gitu sekarang saya bukan jajan baju, bukan jajan tas, jajannya jurnal. Jadi kalian nanti begitu juga. Jadi memang dituntut untuk terus menulis gitu. Nah, ini bahkan saya lagi mau menyiapkan lagi untuk jurnal di Scopus karena kemarin jurnal saya di Scopus ditolak. Gitu ya, ditolak, saya kecewa juga. Saya udah nyiapin duit 10 juta. Kalau Scopus mahal, Nak. Ya satu jurnal itu bisa ada 10 juta, ada 12 juta gitu. Tergantung key-nya berapa kita mau. Akhirnya ditolak, ya udahlah. Tapi masih rasa penasaran. Jadi saya lagi siapkan lagi bikin jurnal tapi dengan judul yang berbeda gitu, yang dengan permasalahan yang berbeda seperti itu. Ya. Jadi memang disitulah tantangan kita ya sebagai guru PAI ya, sebagai guru PAI di mana nanti kita berhadapan dengan siswa-siswi kita, audiens kita yang beragam. Ya, beragam dalam hal bagaimana pola didikan orang tuanya di rumah, lalu setelah mendapat pembelajaran dari kita seperti apa, lalu outputnya seperti apa. Jangan seperti tadi yang saya contohkan gitu ya. Mungkin outputnya juga dia dari SMP barangkali sah-sah saja dia diterima di aliyah negeri gitu ya. Lalu dibinalah karena dia diterima, lalu kan dia harus mengikuti komitmen yang ada. Gitu ya, selama 3 tahun ditempa, dididik, kita kan nggak tahu juga itu anak apakah memang dia mengikuti aja gitu ya tanpa ada rasa memang sungguh-sungguh ya panggilan dari hati. Ya buktinya begitu dia keluar dia buka juga itu gitu ya, kembali ke habitatnya barangkali gitu ya. Jadi barangkali mungkin dia waktu masuk ke situ mungkin SMP. Saya nggak tanya juga sama anak saya. Apa dia masuk ke situ dari SMP, outputnya, inputnya terus dia masuk ke aliyah di tempat 3 tahun, nah, lalu dia dapatlah di sekolah PTN negeri gitu ya, lalu kembali ke habitatnya, barangkali seperti itu gitu ya. Tapi untuk dalam hal bersikap, dalam hal berperilaku masih sama, hanya wujudnya tidak berhijab lagi, gitu, udah lepas dia, rambutnya sudah tergerai gitu seperti itu. Jadi tidak menjamin. Jadi memang kan begini, hati itu kan bisa berubah-ubah gitu ya. Hati itu bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau memang dia tidak yakin, terus dia merasa ngapain sih gue udah capek nutup rambut gue umpamanya. Gue capek dengan apa sih, dengan aturan-aturan selama 3 tahun kemarin. Gue merdeka, gue manusia merdeka, gue ingin bebas. Ya mungkin itu kali di dalam benak pikiran media gitu, sehingga akhirnya dia lepas jilbabnya gitu ya. Jadi dunia terbalik kalau saya bilang seperti judul sinetron gitu ya, seperti itu ya. Jadi nauzubillah min dzalik gitu ya. Semoga semoga kita ya semakin hari semakin istiqomah gitu ya, semakin hari semakin kita ada perubahan dalam diri kita yang tadi kita tidak baik menjadi baik terus gitu ya, dalam menuju kepada insaniyah seperti itu. Dan satu lagi, jadilah guru yang memang membuat anak didik itu senang gitu ya, senang kita ajarkan, lalu ditunggu kehadiran kita gitu ya, lalu juga kita terus yang tadi Mas Salman bilang tuh ada pakar mengatakan kalau gurunya sudah nggak mau belajar ya udah jangan jadi guru gitu, stop ya. Memang iya benar
Karena kan ilmu pengetahuan itu terus bertambah, ya terus bertambah. Terus jangan sampai PAI itu nanti diisi. Tapi kalau saya lihat ya sekarang PAI itu kalau saya lihat ya di sekolah-sekolah tuh sudah muda-muda gitu loh, sudah muda-muda. Bukan zamannya Bu Irsa dulu yang ustazahnya itu diri aja di depan kelas 2 jam ngomong. Kita cuman nganga gitu ya, ngiler mungkin gitu ya. Terus ya udah nganga aja dengerin dia ini. Jadi nggak ada interaksi gitu loh. Interaksinya kurang. Harusnya kan kita sebagai guru tuh kita lontarkan atau kita utarakan ini loh materi minggu depan atau sekarang materinya hari ini. Lalu kita harus ada umpan balik gitu ya. Ada apa sih istilahnya? Ada komunikasi 2 arah gitu ya. Jadi kita seperti ini materi hari ini, lalu kita jelaskan seperti ini, lalu kita pancing mereka dengan pertanyaan atau dengan apa gitu ya, sehingga akhirnya kelas itu hidup. Jadi tidak hanya guru aja yang berbicara, tapi anak itu kita rangsang. Seperti yang Ibu Daria bilang tempo hari kan itu saya masih ingat juga ya yang katanya yang anak itu murung, ada lagi anaknya yang ceria, lalu ibu coba lihat keluar jendela, lihat awan, itu kan satu kreatif dari si guru yang melihat audien di kelasnya gitu. Berarti kan dia melihat gitu ya. Oh kayaknya anak ini begini. Oh kayaknya saya harus rangsang nih supaya satu kelas ini bersemangat pagi ini untuk belajar gitu. Jangan kita masuk ke dalam kelas, udah gitu assalamualaikum, udah gitu terus ngabsen, habis itu langsung kita tanpa kita menyapa audiens kita, atau kita berkeliling kelas. Kenapa dasi kamu nggak dipakai? Kenapa baju kamu lusuh nggak disetrika? Itu kan interaksi. Ya makanya daring dan offline itu rasanya beda. Ya, lebih enak offline karena chemistry-nya tuh dapat. Hubungan batin, kontak batinnya tuh dapat. Gitu. Dibanding kita seperti ini. Ya, kadang-kadang kan mahasiswa main keluar masuk aja. Padahal ini kan kelas loh. Kan ada yang begitu. Saya tuh kadang-kadang suka jengkel gitu ya. Saya tuh berapa kali tuh di anak UIJ loh ya. Sama semester kalian juga. Tapi kelas lain. Jengkel saya. Jadi saya kadang-kadang malas kalau udah ketemu hari Rabu. Aduh, ketemu di kelas ini gitu. Saya sampai tadi aja tuh saya masih ngoceh-ngoceh gitu. Akhirnya sebelum penutupan saya minta maaf gitu. Ya habis bagaimana ya? Mereka juga yang mancing-mancing gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi memang ya gitu deh. Guru juga punya perasaan gitu ya. Guru juga butuh konsentrasi ya. Bukan hanya murid aja yang perlu konsentrasi, guru pun sama gitu. Karena kan apa yang dia mau ajarkan, apa yang mau dia lontarkan udah ada di sini. Terus tiba-tiba bad mood gitu. Itu kan buyar semuanya gitu. Sama gitu ya seperti itu. Jadi jadilah seorang pendidik, jadilah seorang guru PAI yang terus berinovasi, terus kreatif gitu ya, lalu terus juga mau belajar gitu ya, lalu dikemaslah PAI tersebut dibuat menarik. Ya jangan metodenya ceramah, ya habis ceramah terus sandiwara, karena mentang-mentang pokoknya di dalam situ ada dibahas tentang sejarah kebudayaan Islam umpamanya. Ya jangan seperti itu, tapi atau kadang-kadang sekali ayo kita minggu depan kita outing kelas, kita keluar dari kelas, ya lalu kita belajar di mana, pokoknya kita pindah ke musola, pokoknya musola itu lagi nggak dipakai pas jam kita, ya nggak apa-apa, sah-sah saja, berganti suasana gitu loh. Jadi anak tuh nggak bosen gitu ya. Jadi gini loh, berdiskusi, minta pendapat dengan audiens di kelas itu nggak apa-apa. Gitu, Pak, sebagai contoh gini, minggu depan kita akan membahas ini. Bapak mau tanya, Ustadz mau tanya, Ustazah mau tanya. Menurut kamu enaknya kita tetap di kelas apa di luar kelas? Nah, umpamanya. Diajak sekali-kali dia untuk menentukan metode yang kita gunakan. Nggak apa-apa, nggak salah. Gitu. Ya, nanti mereka menjawab, oh iya Bu, kita lihat. Audiensnya lebih banyak mana pilihannya. Kalau lebih banyak ya berarti itulah yang kita menjadi keputusan. Ya, jadi ganti suasana tuh perlu.
Ya kayak kamu aja, kamu mau nggak kalau tiap hari saya kasih makan sayur asem terus sama ikan asin umpamanya? Nggak mau, kamu muntah. Ya kamu kan inginnya umpamanya hari ini sayur sop, besok sayur asem, besok sayur lodeh, terus besoknya lagi sayur apa, kan gitu. Ya sama anak pun demikian, gitu ya, seperti itu. Jadi didiklah anak kita sesuai zamannya, tapi tetap beracu kepada norma-norma agama, kepada pakem-pakemnya, gitu ya. Jadi kalau dasarnya sudah kuat, insya Allah dia di luar bergaul dengan siapapun dia akan ingat, gitu ya. Oh iya, ini yang dilarang oleh orang tua saya. Oh iya, ini yang selalu diingatkan oleh bapak ibu guru saya di kelas. Ini jujur ya, kemarin Bu Irsa nih hari Senin ulang tahun, yang ke-50 tahun. Tapi saya terharu, HP saya tuh penuh semua ucapan dari bekas mahasiswa saya dan murid-murid saya waktu saya masih jadi guru. Oh itu anak ingat, udah berapa tahun itu. Jadi setiap saya ulang tahun itu anak selalu ngucapin. Apa mungkin bagi dia tuh saya sangat berkesan gitu. Saya nggak ngerti, emang tuh anak pinter banget itu anak. Jadi saya kadang-kadang berpikir ya Allah gitu ya. Jadi mungkin inilah ya jadi guru tuh ya, didoain ya sama murid kita gitu ya. Katanya orang jadi guru itu awet muda katanya. Katanya gitu ya. Kayaknya bener dah, Bu. Itu Ibu Daria aja tuh awet muda tuh cantik. Saya Bu, saya kan di SMA itu saya ngajar ekskul pramuka juga gitu kan. Nah itu saya lulus itu tahun 2000. Itu banyak guru-guru saya yang sekarang ngajar bareng saya gitu. Jadi kadang-kadang dia suka bilang gini, kamu dulu murid Sarah, sekarang jadi partner saya katanya gitu. Jadi awet muda Bu, dan itu kayak saya lihat waktu saya lulus. Nah sekarang itu ya nggak jauh beda. Gitu. Iya betul, seperti itu. Jadi karena apa? Ya karena keberkahan itu loh, kita didoain gitu ya, kita didoakan, terus pahala kita terus mengalir gitu ya. Terlepas kadang murid itu menjengkelkan gitu. Kadang menjengkel, tapi kadang-kadang rindu, banyak kita sakit seminggu nggak ke sekolah, rindu kita ketawa, rindu kita bergurau, rindu kita kadang-kadang dibuat jengkel oleh ulahnya mereka gitu ya. Jadi kesemuanya itu satu kesatuan yang yang bisa membuat kita tuh setiap hari itu berinteraksi, lalu kira-kira kita temui murid kita seperti ini, lalu bagaimana kalau kita menjadi dia gitu ya. Sebagai contoh kita dapati murid yang umpamanya banyak keterbatasan dari orang tuanya, tapi semangat dalam belajarnya dia tuh tinggi gitu ya. Kita kan bisa merasakan oh ya Allah gitu ya, berarti betapa beruntungnya saya dulu. Kan kita bisa seperti itu. Jadi sumber belajar itu sebenarnya banyak ya. Sumber belajar nih banyak di sekeliling kita, dalam kehidupan kita, enggak hanya di kelas ya. Di rumah aja kita bisa dapat sumber belajar. Dari anak kita dapat sumber belajar. Dari orang tua kita dapat sumber belajar. Bagaimana kamu punya orang tua ayah ibu. Kamu lihat oh figur ayah saya sabar sekali. Oh figur mama saya begitu umpamanya. Ya. Tapi mungkin ya sudah Allah satukan mereka. Satu sisi umpamanya ini yang sabar, satu sisi ini yang agak-agak gitu. Coba kalau dua-duanya bawel cerewet, waduh perang dunia nanti bisa panci segala macam tuh terbang-terbangan. Jadi sudah Allah atur gitu ya sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat pembelajaran dari di dalam rumah kita aja kita bisa melihat. Dari anak kita pun kita bisa melihat. Kayak saya bisa melihat oh anak saya anak laki-laki ini temperamennya agak cepat ngegas dia modelnya. Tapi perasaannya halus, tapi cepat ngegas. Nah, adiknya ini agak cuek. Tapi kuat, strong, gitu. Jadi bisa dilihat gitu, oh seperti ini, gitu ya. Jadi saya menyikapi dengan dua anak ini juga berbeda, gitu. Tapi nggak boleh membanding-bandingkan, nggak boleh. Anak itu punya perasaan juga, punya hati, ya. Oh kamu ini lebih pandai, oh kamu ini nggak sama dengan adik kamu pintar, kamu jangan seperti itu, ya. Karena masing-masing pasti punya kelebihan, punya kekurangan, ya seperti itu. Gimana? Ada yang mau sekedar sharing atau mau mengungkapkan persoalan yang ada di sekolah atau bagaimana? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya silakan. Saya masih penasaran dengan maksudnya
pernyataan dengan kasus yang Ibu bilang tadi gitu kan, antara pribadi atau didikan orang tua. Tapi saya pernah baca, Bu, iman itu tidak bisa dijual beli. Iman itu ada beberapa syair gitu mengatakan iman itu tidak bisa dijual beli. Iman tidak ada di tepian pantai. Ibaratnya terkadang ada dia hidup di lingkungan pesantren dan dia termasuk anak kiai gitu kan. Tetapi justru perilakunya itu di luar dari norma-norma agama gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu, karena anak seorang kiai belum tentu dia menjalankan ajaran agama sesuai dengan apa yang diajarkan sama orang tuanya gitu. Nah, menurut Ibu gimana, Bu? Gini, iman itu kan bisa naik turun juga, nak. Sorry, jadi bahasanya nak. Ini saya kadang-kadang. Sorry. Saya masih anak-anak loh, Bu. Sok saya ya gaya, saya pakai nak ya. Habis saya kalau mahasiswa pagi kan saya panggil nak. Tadi aja tuh siang, meskipun saya agak sedikit jengkel, saya tetap sayang-sayangin gitu. Maaf ya Bu, karena keceplosan saya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi ramai ya heboh nih. Akhirnya saya ketawa. Tadi saya mau marah, saya jadi nggak marah saya. Ya. Jadi kadar iman itu kan naik turun. Kadar iman tuh naik turun. Ya, sebagai contoh umpamanya begini. Kalau imannya kamu lagi strong, lagi kuat, begitu dengar azan langsung kamu ambil wudhu. Kalau kadar iman kamu lagi banyak pikiran, terus ada kerjaan bertumpuk, dengar azan tahu, panggilan dari Allah untuk segera sholat tuh tahu, tapi pasti kamu nggak beranjak, antar dulu deh tanggung terus, akhirnya tiba-tiba pas lihat, oh my God gitu, udah mau asar. Buru-buru langsung gitu. Jadi memang kadar iman tuh naik turun. Tapi memang begini juga, memang banyak ya, memang banyak tidak kita pungkiri yang seperti tadi Mbak Daria bilang itu ya. Jadi tidak menjamin juga memang. Bahkan kita melihatnya nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka padahal ayahnya kiai gitu ya, lalu hidup di dalam didikan agamais gitu ya, tapi kok ternyata seperti ini ya, memang ada juga. Jadi begini, didikan orang tua itu memang perlu, itu kan sebagai dasar ya, madrasah awal kita manusia ini kan dari rumah berangkatnya, ya berangkat ini dari rumah. Ya, lalu baru kita mengenal lingkungan sekolah, lingkungan teman. Barangkali begini, jadi didikan itu orang tua ini sudah benar mendidik, tapi anak ini tidak menjiwai secara utuh. Atau anak itu mempunyai tabiat ya atau karakter yang memang sudah dari sononya gitu, istilahnya ada beda lah gitu ya. Lalu didukung oleh pergaulannya dia gitu, pergaulannya dia ya. Tapi kalau seandainya orang tua itu dia mendidik, lalu dia sering menasehati, lalu dia mendudukkan anak-anaknya, ditanya sudah sampai sejauh mana umpamanya hafalan kamu, lalu apa yang kamu lakukan hari ini, terus bagaimana tentang pembelajaran kamu. Itu kan sebenarnya rem-rem evaluasi itu kita sebagai orang tua. Ya, memang pada saat makan malam, pada saat makan bersama, itulah tempatnya kita saling sharing. Tapi kan dalam Islam nggak boleh kita makan sambil ngobrol. Jadi makan selesaikan dulu, baru setelah selesai makan, kita tidak beranjak di meja makan, kita diskusi. Kita sebagai ayah, sebagai ibu bertanya, umpamanya hari ini tadi kakak di sekolahnya ada cerita apa? Ada kesulitan apa gitu, sehingga kita bisa mengontrol gitu, bisa mengontrol ini anak, pergaulannya juga, temennya dengan siapa aja gitu ya. Dan seperti tadi anak seorang kiai, barangkali kiainya sudah sibuk juga dengan santri-santrinya sehingga dia lupa gitu untuk mengontrol anaknya juga gitu. Kan bisa saja hal-hal seperti itu terjadi gitu. Ya, tapi banyak juga kok anak kiai, anak guru yang sukses gitu. Ya, memang kembali lagi juga kepada individunya, personalnya. Apakah dia selama ini memahami, ya, memahami secara utuh gitu, didikan yang diberikan sama orang tuanya,
Atau dia hanya sekedar menjalankan asal orang tuanya senang, cari aman. Di luar daripada pantauan orang tuanya, ya mungkin dia nggak mau sholat, dia nggak ngaji, dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang semuanya itu sebenarnya unsur yang saling berkaitan, gitu ya, mata rantai yang saling berkaitan. Ya makanya kan ada ajaran dalam agama banyak. Kalau anak kamu umpamanya sudah waktunya untuk sholat, dia tidak sholat, ya kita kan bisa tegur dulu. Habis tegur kita apakan lagi itu anak, terus tingkatan-tingkatannya gitu. Sama seperti suami mendidik istri umpamanya dengan cara umpamanya menegur, menasehati. Habis itu ya udah kita tidak satu ranjang umpamanya tidur. Kita kasih hukuman kan seperti itu. Kalau masih tidak ada perubahan, ya apalagi hukuman berikutnya kan gitu. Ya anak pun sama seperti itu. Gitu ya. Jadi kembali lagi memang unsur orang tua itu sangat dominan. Lalu kembali lagi kepada perilaku karakter anak itu. Karakter itu kan sudah terbentuk sebenarnya dari kecil sudah kelihatan karakter. Kita punya anak 2, itu pasti mempunyai karakter yang berbeda. Enggak mungkin sama. Mungkin satu dia agak bawel, satu lagi agak diem pasif umpamanya. Tapi yang si pasif ini lebih menonjol karena dia terlalu hati-hati, lalu dia umpamanya rajin, dia tekun. Yang satu sisi umpamanya bawel, tapi dia pinter, nggak perlu diajarkan, dia bisa sendiri. Kan ada macam-macam itu. Anak itu mempunyai apa ya sifat, mempunyai karakter seperti itu. Jadi pendidikan itu kontinu sepanjang hayat, ya sepanjang hayat. Ya dari mulai kita dalam buayan sampai nanti kita ke liang lahat gitu ya. Jadi menuntut ilmu juga tidak mengenal batas usia seperti itu. Ya jadi kita harus tetap punya impian gitu ya. Tetap punya impian, lalu kita jalani, kita istiqomah gitu ya. Kita berusaha, kita ikhtiar gitu. Setelah itu kita berdoa, serahkan pada Allah gitu ya. Dalam hal mendidik pun begitu. Nggak apa-apa seorang guru tuh umpamanya menghadapi anak yang nakalnya nauzubillah min zalik umpamanya ya, terus kita bantu dengan doa, lalu kita sisipi pelan-pelan dengan nasihat-nasihat kita gitu ya. Akhirnya anak itu kadang-kadang gini juga loh, gimana ya, begini, anak yang di sekolah nakal belum tentu dia jadi anak yang tidak sukses di kemudian hari. Kebanyakan anak-anak yang nakal itu justru yang sukses. Kebanyakan loh seperti itu. Karena apa? Karena dia orang yang apa ya, rasa penasarannya tinggi gitu ya. Lalu dia mungkin karena sudah apa istilahnya kuat lah ya, kuat, terus karena dia mungkin tahan banting gitu. Jadi di sini gagal dia coba ini, di sini gagal dia coba lagi gitu. Bahkan ada orang yang pinter tapi akhirnya karena dia mencelek sana, mencelek sini, akhirnya jadi jualan kambing. Padahal dia lulusannya UGM, lalu keluar baru semester berapa keluar lagi ikut tes di UI diterima juga, lalu keluar lagi ikut tes di ITB diterima juga, akhirnya nggak bener sekolahnya, akhirnya mungkin dia capek, udah akhirnya jadi jualan kambing sekarang, padahal otaknya IQ-nya itu tinggi gitu. Jadi banyak ya, itu juga nggak lepas dari takdir sebenarnya gitu ya, nggak lepas dari takdir. Jadi kan Allah juga melihat usaha manusia sampai sejauh mana dia berusaha, lalu diiringi dengan doa-doanya dia, dengan ikhtiarnya dia, seperti itu. Dan dia mau berubah. Ya, kan siapa sih yang bisa merubah diri kita? Ya kita sendiri. Gitu. Kita boleh punya impian, boleh. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak, kan gitu. Jadi buatlah impian, taruh aja di kamar kalian. Ditulis tak gitu. S1 berapa nih? Lulusnya tahun kapan? 2023 ya, katanya ya. Passwordnya kan gitu ya, linknya ya. Lulus 2023 bukan? Passwordnya kalian. Iya, 2023 lulus. Iya, ya amin semuanya ya. Satu kelas semuanya bareng tuh lulusnya. Lalu ada itu lagi kalian itu bikin secari kertas. S2 lanjut 2023 sampai 2023 2025 selesai. 2 tahun tuh di UIJ tuh langsung di slot 2 tahun. Ya, selesai tuh S2. Sekolah lagi S3, lanjut lagi di IUD. Amin Bu, amin. Gitu. Nanti ketemu saya, bosan deh ketemu saya. Nah gitu. Ya jadi
nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, selama kita mau berusaha, kita punya impian gitu. Allah kan melihat sampai sejauh mana sih usaha manusia ini gitu. Ya, lalu jangan lupa berprasangka yang baik-baik. Jangan taunya, aduh, gue udah berusaha, gue udah belajar mati-matian dapat nilai segini. Barangkali bagi Allah usaha kamu masih kurang. Jadi ambil hikmahnya aja, jangan nyalain Allah gitu. Gitu ya, seperti itu. Jadi berprasangka yang baik, terus tetap berusaha. Kalau saya sih gini, orang lain bisa, kenapa sih gue nggak bisa? Kalau saya begitu. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau saya begitu. Saya tipe orang yang, saya tipe perempuan yang rasa penasarannya tinggi. Jadi kalau udah punya impian kayak saya nih, gue harus punya jurnal tahun ini 2021 sebanyak-banyaknya. Ini udah 2 jurnal, besok bulan November terbit 3 jurnal nih saya di tahun ini. Nah, ini mau masuk 4 jurnal lagi nih, cuma saya masih bingung nih. Saya mau ngambil di Scopus, kalau Scopus saya harus siapin lagi 10 juta, 10 sampai 12 juta. Gitu. Ya uang mah nanti Allah kasih lah rezekinya. Yang penting kan niat dulu, usaha dulu. Ya, rezeki dari mana nanti Allah yang punya rahasia. Semut aja punya rezeki, apalagi kita sebagai manusia. Ya, yang diberikan kemampuan. Jadi harus diambil seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sedikit tambahan ya, dari si makalah Bu ya. Ya, dari oke, silakan. Tadi, sedikit sharing dari kasus yang tadi Ibu sampaikan. Karena kan dari pendidikan agama Islam ini kedepannya outputnya itu kan menyiapkan peserta didik, kalau yang di dalam makalah ya, yang mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani. Mungkin kalau dari yang kasus tadi, dia masih mengenal atau mengetahui dan memahami aja gitu. Sedangkan belum tercapai itu menghayatinya lebih mendalam atau menjiwainya, sehingga keimanannya juga belum sampai karena menghayatinya belum sampai gitu. Mungkin jadi baru tahapan 1-2 mengenal dan memahami, sedangkan menghayati dan mengimani yang sebenarnya itu belum gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi betul. Belum kriteria dari pendidikan agama Islam itu belum tercapai intinya. Kasih. Betul. Jadi mungkin istilah kasarnya pemahamannya belum seutuhnya gitu ya. Jadi apa yang diberikan, yang dia belajar 3 tahun itu belum apa ya istilahnya di dia tuh belum sempurna sepenuhnya gitu ya. Dia yakini, dia apa ya, dia pahami gitu ya. Jadi sehingga akhirnya ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau dia belajar, dia memahami, dia meyakini gitu ya, insya Allah bisa gitu ya melewati hal-hal rintangan-rintangan seperti itu, godaan-godaan seperti itu tuh bisa dia dihadapi. Tapi kembali lagi ya, tadi juga ada unsur personalnya juga ada gitu ya, unsur pribadi itu apakah dia dan sebenarnya ini juga campur tangan Allah tuh juga ada ya. Jadi apakah dia belum diberikan apa ya, kalau kita bilang tuh taufik hidayah kali ya, kok yang tadinya berhijab jadi tiba-tiba ngebuka, itu kan kebalik gitu ya. Jadi barangkali ya satu sisi apakah dia bergejolak di hatinya setelah lulus dari madrasah tersebut, terus dia mungkin bergejolak gitu ya, ada rasa di batinnya dia tuh yang membuat dia, aduh kayaknya gue nggak nyaman deh dengan begini lagi umpamanya. Kita kan nggak tahu, tadi seperti saya bilang kadar iman tuh bisa naik turun. Ya, kadar iman itu bisa naik turun. Makanya rohani itu terus kita isi. Dengan apa? Kalau saya membiasakan anak-anak saya itu sehabis maghrib ngaji, meskipun dari ain ke ain sayang, saya memancingnya itu 1 kali ngaji 5.000 dikalikan 30 hari, jadi 1 bulan 150. Masuklah ke rekening BCA-nya mereka. Yang perempuan lagi haid ya catat berapa kali haid itu nggak dapat. Lah kan ini panggilan alam, ya nggak bisa. Pokoknya kamu kan nggak ngaji begitu. Sebaiknya yang laki pun demikian. Kalau dia nggak ngaji, dia jujur. Berapa kali nggak ngaji bulan ini? Ada catatannya. Ya udah dikalikan 5.000 dikalikan dalam 1 bulan berapa kali yang dia nggak ngaji. Nah itu kan salah satu daripada didikan kita, kebiasaan-kebiasaan. Lalu sebelum maghrib udah sampai di rumah, sehingga begitu maghrib kita udah berkumpul di rumah. Kalau perlu sholat berjamaah di rumah, kan gitu. Ya. Saya pun demikian, bukan saya ngatur anak saya itu saya nggak menjalankan. Saya pun demikian, sehabis maghrib saya ngaji, ini karena lagi ngajar kalian aja. Jadi ntar saya habis ini. Biasanya saya maghrib langsung saya ngaji, gitu lanjutkan terus sampai saya khatam.
Nanti berapa bulan saya hatam atau sebulan saya hatam, kedua bulan lalu saya lanjut lagi dari start awal lagi, hatam lanjut lagi, terus saya seperti itu sampai saya nunggu azan isya biasanya. Setelah azan isya selesai baru saya ngerjain tugas umpamanya apa besok materi Trisakti apa, UIJ apa, lalu apakah saya perlu ada koreksi untuk jurnal saya kayak gitu. Seperti itu. Ya, jadi istilah waktu. Jadi kita harus punya manajemen waktu. Ya, jadi hari ini gue ngapain ya? Hari ini nggak ngerjain tugas siapa ya? Kayak gitu. Ya, jangan sampai kita bingung hari ini apa ya. Jadi kadang-kadang kita harus tulis di kertas. Hari ini saya sudah ngerjakan apa? Gitu. Sudah bermanfaat bagi diri saya sendiri deh. Manfaat bagi diri sendiri dulu deh. Jangan orang lain dulu, tapi manfaat bagi diri sendiri dulu. Apa? Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Gimana? Kita sampai jam berapa sih kuliah, Nak? Sepertinya cukup, Ibu. Maaf. Oke. Setelah ini ada mata kuliah. Ada kuliah lagi. Oke. Kalau begitu kita sudahi kuliah kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lalu screenshotnya dikirim ke saya. Tadi saya sudah absen gitu ya. Nanti saya tinggal isi di absen portal ini dan e-learning. Oke. Gitu aja ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya leave dari kelas ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Tetap semangat ya. Ada kuliah lagi ya. Semangat. Oke. Terima kasih Bu Isya. Iya, izin. Oke, Bu, kopi masuknya. Bus.